Ya, selamat pagi, nama saya Lutfi Amin. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara program tersebut, yaitu program sequential search ini berjalan. Oke, di pertama di sini saya ambil contoh programnya dari link ini, nanti bisa saya taruhkan di deskripsi YouTube-nya saja. Pertama kita biasa kalau pakai bahasa C++, kita bisa include iostream atau stadio.h. Yang kita pakai iomanip supaya bisa masukkan ini set w5. Baru kemudian kita gunakan using namespace std supaya saat penulisan coutnya kita nggak perlu nulis lagi std.2 habis itu coutnya, supaya lebih simple programnya. Oke, jadi pertama array A isinya 11 dan isinya ini ada berapa macam angka ya. Dan di sini juga ada beberapa variabel lagi, variabel i, n, sama flag. Jadi pertama saat programnya dijalankan, ada pertama keluar itu adalah ini, contoh sequential search. Ini nanti dia muncul duluan, baru kemudian ditampilkan isi arraynya di sini. For i sama dengan 0, selama i lebih kecil dari 11, maka i increment atau i++. Jadi dia cout a i, berarti data ke i dari array a dan dikasihkan jarak 5. Lalu cout and line ini sebagai enter dari jaraknya di bawah. Nah kemudian setelah itu keluar masukkan bilangan integer. Nah ini masukkan bilangan integer supaya kita masukkan bilangan yang ingin kita cari. Jadi misalnya kita masukkan 12, nanti dia akan masuk ke dalam prosesnya ini. Kalau misalnya kita masukkan angka yang nggak ada di dalam variabelnya ini, nanti dia akan menampilkan bilangan tidak ditemukan. Oke, jadi setelah dimasukkan bilangan integernya, kita masuk ke dalam prosesnya. Di pertama dia buat dulu i sama dengan 0, flag sama dengan 0. Kemudian dia masuk ke perulangan while, di mana i selama i lebih kecil dari sama dengan 10. Nah, baru selama ini looping, ada kondisi lagi if di dalamnya, yaitu data dari array A dalam urutan ke i, apakah dia sama dengan n. Nah, kalau sama, flagnya ini increment atau tambah, dan dia cout bilangan ditemukan pada urutan ke i. Berarti nanti dia menampilkan urutan ke berapa jadi ditemukan. Berarti i increment ke. Lalu setelah selesai dari if-nya ini, i-nya increment. Nah kemudian dia dicek lagi apakah i-nya ini sudah masih sama kondisinya atau tidak. Kalau misalnya kondisinya salah, maka dia akan berhenti dari while-nya. Nah setelah berhenti dari while-nya, masuk ke kondisi lagi. Nah, jika flag lebih besar daripada 0, cout terdapat flag bilangan yang sama. Nah, kemudian kalau misalnya tidak ada, ya bilangan tidak ditemukan. Nah ini menunjukkan bila ada bilangan yang sama ya, kayak misalnya ini contohnya 25, kan ada 2 nih. Jadi kalau misalnya ada bilangan yang sama, dia nanti menampilkan ini hasilnya 2. Akan seperti ini, ada kondisinya di sini, flag plus plus. Jadi kalau misalnya ada 2 bilangan yang sama, flagnya ini bakal jadi 2 karena dia 2 kali masuk ke dalam kondisi if-nya. Jadi kita coba jalankan. Oke, contoh sequential search, jadi ditampilkan isi data dari arraynya. Kita masukkan bilangan, kita masukkan contoh 11. Nah, bilangan ditemukan pada urutan ke-6. Berarti kan dia ngitungnya kalau di pemrograman itu dari 0 ya. Nah, jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pas ditemukan ke urutan ke-6, itu terdapat satu bilangan yang sama. Terus kalau kita coba lagi
kita cari 25. Kan 25 kan ada 2 tadi. Nah, kita coba 25. Nah, sini ada sedikit kesalahan, sedikit kelemahan karena dia kan ada 2 ya, ada 2, jadi ini ditampilkan agak aneh gitu. Jadi coba kita ubah aja. Nah, jadi dapat 2 bilangan yang sama. Di sini kita bisa lihat dia ditemukan pada urutan ke-5 dan urutan ke-8. Jadi kalau kita hitung dari 0, di 0, 1, 2, 3, 4, 5, ini 25 yang pertama, dan 6, 7, 8. Jadi 25 yang kedua. Kita coba jalankan lagi. Nah, gua masukkan 25. Baru tampilannya sudah agak mendingan ya. Bilangan ditemukan pada urutan ke-5, bilangan ditemukan pada urutan ke-8, dan terdapat 2 bilangan yang sama. Apa yang terjadi kalau misal bilangan yang kita masukkan itu tidak ada? Misalnya contohnya di sini 35. Kita coba ya. Masukkan 35, bilangan tidak ditemukan. Nah, ini prosesnya bagaimana? Prosesnya seperti ini. Jadi selama i-nya ini lebih kecil sama dengan 10, ia akan melakukan looping. Nah, di loopingnya ini ada kondisi di mana jika data dari variabel a dengan urutan ke i itu sini ya, itu 0. Nah, jika data dari variabel a dari array a dari urutan ke i, apabila dia sama dengan n, yaitu bilangan yang kita masukkan tadi, maka flagnya ini akan bertambah 1, kemudian dia akan menampilkan bilangan ditemukan pada urutan ke sekian, ke i. Nah, apabila bilangan ini tidak sama, ya apabila kondisinya ini tidak masuk, maka dia akan keluar masuk ke i. Begitu juga kalau misalnya pun kondisi yang masuk ini kan setelah selesai dari kondisinya ini, i-nya akan tambah 1. Nah, setelah i-nya bertambah 1, i-nya kan berarti di sini setelah menjalankan perulangannya sekali, berarti i-nya ini kan sekarang 1. Nah, jadi bandingkan lagi apakah 1 ini lebih kecil sama dengan 10, iya atau tidak. Nah, kalau misalnya jawabannya iya, dia akan mengulangi lagi dan dia akan mencari lagi apabila angka itu masuk ke dalam kondisi if-nya ini atau tidak. Nah, kalau tidak, ya udah tinggal dilewatkan aja. Tetapi looping while-nya ini masih tetap jalan. Jadi while-nya ini akan tetap terus jalan walaupun angka yang ditemukan itu sudah ketemu atau belum, dia tetap jalan terus sampai lebih kecil dari sama dengan 10. Sampai lewat lah pokoknya dari kondisinya ini. Baru setelah selesai, maka dia keluar dari loopingnya, baru dia masuk ke dalam kondisi yang di sini. Oke, sekian itu saya untuk penjelasan saya dari program ini. Saya mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.